nggak kalian lagi jalan-jalan terus lihat tanaman yang daun mudanya menggulung unik kayak gini? Nah, itu bukan tanaman biasa loh, melainkan Pteridophyta atau tumbuhan paku. Di video kali ini kita bakal bedah rahasianya mulai dari struktur tubuhnya sampai peranannya. Yuk kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama budaya. salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok Pteridophyta. Nama saya Viva Amanda. Dan nama saya Maro Azuni. Di sini kita akan menjelaskan apa sih itu Pteridophyta. Pteridophyta merupakan kelompok tumbuhan tidak berpembuluh, melainkan bereproduksi menggunakan spora. Dalam kehidupan sehari-hari, kelompok tumbuhan ini lebih populer dengan sebutan tumbuhan paku atau pakis-pakisan. Apa aja sih ciri Pteridophyta? Jadi, ciri Pteridophyta yaitu 1. Memiliki klorofil. Ciri inilah yang membuat Pteridophyta masuk ke dalam kingdom Plantae. Dan 2. Multiseluler, yaitu bersel banyak. Yang ketiga, pseudokormus yang artinya Pteridophyta memiliki akar, batang, dan daun sejati. Dan yang keempat adalah memiliki dinding sel. Yang kelima, Pteridophyta juga sudah memiliki membran inti sel atau bersifat eukariot. Dan yang keenam, memiliki pembuluh angkut atau tracheobita. Struktur tumbuhan paku yang pertama, yaitu karena tumbuhan paku pseudokormus, maka memiliki akar, batang, dan daun sejati. Akar dari tumbuhan paku yaitu akar serabut. Yang kedua yaitu batang. Batang yang tumbuh di dalam tanah disebut rizom. Pada tumbuhan paku ada batang yang berkayu dan bercabang-cabang, serta dilengkapi dengan rambut halus. Yang ketiga yaitu daun. Ciri khas utama pada tumbuhan paku ketika muda daunnya menggulung atau disebut circinatus atau fiddlehead. Daun pada tumbuhan paku dibagi menjadi dua loh teman-teman. Ada yang mengandung spora atau disebut sporofil, sehingga sporofil ini digunakan untuk bereproduksi. Dan ada juga yang tidak mengandung spora disebut tropofil, sehingga tropofil ini digunakan sebagai tempat berfotosintesis. Tumbuhan paku bermetagenesis secara gametofit dan sporofil. Siklus hidup paku diawali dengan spora, kemudian tumbuh menjadi protalium. Protalium akan menghasilkan gamet jantan atau anterodium dan gamet betina atau archegonium. Anterodium menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium menghasilkan sel telur atau ovum. Fase dari spora sampai ke spermatozoid dan sel telur disebut fase gametofit. Spermatozoid dan sel telur mengalami fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot membelah dan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku membentuk sporonium. Fase dari zigot sampai ke sporonium disebut fase sporofit. Fase sporofit merupakan fase paling dominan dalam daur hidup paku. Sporonium pecah menghasilkan spora dan siklus berulang-ulang. Tumbuhan paku atau Pteridophyta bereproduksi melalui dua cara utama, yaitu seksual atau generatif dan aseksual atau vegetatif. Secara seksual, tumbuhan paku melakukan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, di mana proses ini membutuhkan media air agar sperma bisa berenang ke sel telur. Seksual dilakukan tanpa melakukan peleburan sel kelamin, di mana tumbuhan paku menggunakan bagian tubuhnya untuk memperbanyak diri dengan dua cara, yaitu pembentukan spora dan pembentukan rizom. Sebagai tanaman hias, contohnya seperti Aspendium linus atau paku sarang burung dan Adiantum cineatum atau suplir. Yang kedua, sebagai bahan obat-obatan, contohnya seperti Driopericillin atau obat cacing dan Selaglina plena atau obat luka. Dan yang terakhir, sebagai bahan makanan seperti semanggi atau Marselia crenata. Iya, sudah tahu kan kalau tumbuhan paku itu bukan jenis tanaman biasa? Kalau kalian suka konten sains seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.